Balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas kelanjutan One Outs lagi, yaitu chapter 95. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, jadi di chapter 95 ini berjudul Remaining in Obscurity, atau kalau Indonesianya itu tersisa dalam ketidakjelasan. Di awal chapter diperlihatkan Kitauji yang berhasil memukul home run dengan wajah sumringah. Tapi sebaliknya dengan Kurai, wajah panik dan cemas tidak bisa dia sembunyikan karena lemparan pertamanya dipukul home run oleh Kitauji. Si pemilik klub pun tertawa keras melihat home run itu dan dia langsung bertanya kepada si pria berkacamata hitam, "Hei, berapa banyak uang yang ada di kontrak One Out sekarang?" Si pria berkacamata hitam menjawab, "Sebelum pertandingan ini ada 123 miliar. Tapi sejak pertandingan ini dimulai dengan taruhan 20 kali lipat, itu menjadi berkurang 1 miliar. Hanya dengan satu lemparan, Tokuchi bisa kehilangan 1 miliar. Si pemilik klub pun yang mendengar itu makin tertawa lebar sambil berkata, "Kau lihat itu Tokuchi, saat pertandingan ini berakhir, kau akan menjadi anjing kecilku." Si Patua berkacamata yang melihat hal itu pun hanya menunjukkan wajah cemas dan khawatir. Lalu panel beralih ke tengah lapangan, di mana terlihat Kurai sedang melempar untuk memukul kedua tadi tim Fingers. Tapi karena sudah kena mental di lemparan pertamanya tadi, dia menjadi makin panik dan alhasil semua lemparannya pun bol. Dia melempar 4 bol dan tidak bisa mendapatkan satu strike pun. Lalu di bangku cadangan Lycons terlihat Tokuchi mendapatkan sebuah SMS, tapi tidak ditunjukkan apa isi dari SMS itu dan dari siapa SMS itu. Dan di bangku cadangan Fingers terlihat Kitauji sedang mengejek Kurai dengan berkata, "Aku benar-benar tidak punya simpati kepada pitcher itu." Lalu Amami menimpali perkataan Kitauji itu, "Hei Kitauji, apakah kau pernah ikut taruhan di balap kuda?" Kitauji pun bingung dengan pertanyaan itu. Lalu Amami melanjutkan perkataannya, "Kamu kan tahu, aku ini sangat bagus saat bertaruh di balapan kuda. Karena ketika aku melihat padang rumput, aku dapat melihat kuda mana yang larinya paling cepat." Kitauji pun bingung dan dia bertanya, "Kenapa kita jadi ngomongin balap kuda sih?" Amami pun menjawab, "Ketika aku melihat Kurai, aku merasakan perasaan yang kurang nyaman. Seperti saat final balap kuda, aku merasakan perasaan yang campur aduk." Lalu panel beralih ke si Pak Tua yang sedang menelpon Tokuchi dengan wajah panik. Dan dia berkata, "Hei Tokuchi, apa sih yang kamu lakukan? Dengarkan aku, rencanamu ini saat ini sudah berakhir. Kurai memiliki kekuatan yang terlalu lemah. Kamu akan kehilangan semuanya, bahkan sebelum kamu mempunyai kesempatan untuk membantu. Sudah tidak ada waktu lagi. Dengan taruhan sekarang, kamu akan bangkrut bahkan dalam hitungan menit." Tokuchi yang mendengar hal itu hanya tertawa kecil dan berkata, "Jangan khawatir dengan itu. Aku kan sudah bilang sebelumnya denganmu. Pria bernama Kurai itu akan mengalami kebangkitan. Aku berani memasang Kurai digundukan sebagai taktik. Itu adalah cara untuk membangkitkan kekuatan aslinya." Lalu panel kembali ke tengah lapangan, di mana diperlihatkan Kurai sedang melempar dan lagi-lagi ball. Dan kali ini adalah 4 ball. Ini adalah walk yang kembali dihasilkan dari lemparan Kurai. Kurai pun semakin panik dan berkeringat dingin. Dia bahkan tidak bisa melempar strike 1 kali pun. Dan sekarang pemukul selanjutnya adalah pria yang paling menakutkan di tim Fingers, yaitu Amami Taiyo, si pemukul keempat. Belum permainan kembali dilanjutkan, para pemain Lycons pun berkumpul di gundukan untuk merencanakan sesuatu. Lalu ada komentator yang bertanya kepada komentator lainnya, "Tidak peduli apapun yang direncanakan, Kurai masih belum bisa melempar strike dalam permainan ini. Jadi menurutmu, apakah Kurai akan lanjut melempar di gundukan?" Komentator lainnya pun menimpali, "Tidak bisa dipungkiri, mengganti pitcher adalah keputusan terbaik." Lalu sang pemilik klub pun seakan-akan menimpali perkataan si komentator itu. Itu benar, tapi Tokuchi yang melemah karena kelelahan tidak akan bisa menahan Amami bagaimanapun caranya. Lalu komentator kembali berkata, "Apakah dia akan digantikan oleh Tokuchi?" Oh, bahkan mereka yang ada di bangku cadangan pun tidak bergerak. Untuk beberapa alasan, Kurai melanjut untuk melempar.
Melihat hal itu, sang pemilik klub pun tertawa bukan main dan berkata, "Apa sih yang Tokuchi pikirkan? Dengan Kurai yang melempar, dia benar-benar akan memberikan home run kepada Amami." Lalu sang pemilik klub pun bertanya kepada si pria berkacamata hitam, "Hei, jika Amami memukul kali ini, berapa yang akan didapat ketika itu terjadi?" Lalu sang pria berkacamata hitam menjawab, 3 miliar. Tokuchi benar-benar akan jatuh dalam kebangkrutan. Mendengar hal itu, sang pemilik klub pun kembali tertawa lebar dan berkata, "Ini dia, kehancuran Tokuchi sudah dekat." Lalu panel kembali ke tengah lapangan. Terlihat para pemain infielders kembali ke posisinya masing-masing dan pertandingan pun dilanjutkan. Ideguchi yang sedang berjalan menuju ke tempatnya pun berkata kepada Kurai, "Hei Kurai, aku tidak masalah jika kamu melakukan walk untuk Amami. Cukup lempar bola itu keluar zona strike saja." Kurai pun hanya mengangguk. Saat ini kondisinya adalah tidak ada out dan runner berada di base pertama dan kedua. Kurai pun bersiap-siap untuk melempar. Tapi dia semakin ketakutan dan tertekan karena terintimidasi oleh aura Amami. Lalu dia mengambil ancang-ancang dengan mengangkat kakinya dan langsung melempar. Lemparan pertama pun dilesatkan, tapi lemparan itu malah mengarah ke tengah sarung tangan Ideguchi. Ideguchi yang melihat hal itu pun hanya bisa berkata kasar dan pasrah kalau bola itu akan dipukul dengan mudah oleh Amami. Tapi Amami malah membiarkan bola itu tertangkap oleh Ideguchi dan terjadilah strike. Meskipun itu adalah kesempatan emas, tapi Amami malah melewatkannya begitu saja. Lalu Amami berkata kepada Kurai dengan lantang, "Hei, apakah kau meremehkanku? Apa maksudnya ini? Kau lempar setengah-setengah dari awal pertandingan. Bahkan jika yang lain tidak melihat, tapi mataku tidak bisa tertipu. Ini bukanlah batas dari kekuatanmu. Jika kamu mengatakan kamu tidak mengejekku, maka lemparlah itu dengan semua yang kau punya." Kurai yang seakan sedang dimarahi Amami itu pun karena lemparannya yang buruk menjadi makin panik dan cemas. Lalu Tokuchi yang melihat hal itu dari bangku cadangan pun berkata, "Oh, aku terkejut karena ada orang lain yang dapat melihat kemampuan Kurai yang sebenarnya." Lalu komentator pun berseru kembali dan berkata, "Itu terlihat seperti Amami sedang berteriak kepada Kurai dengan mengatakan itu bukanlah kekuatan aslinya, yang artinya dia tidak memukul bola tadi karena itu terlalu mudah kan?" Lalu komentator lainnya pun menimpalinya, "Ya, memang seperti itulah sikap seorang samurai dengan sikap kesatrianya yang seperti Amami lakukan barusan. Tapi sampai sejauh ini adalah kekuatan Kurai." Lalu panel kembali ke tengah lapangan, di mana terlihat Kurai sedang bersiap-siap kembali untuk lemparan selanjutnya. Dengan wajah yang diselimuti keringat dingin, dia pun mengambil ancang-ancang dengan mengangkat kakinya. Lalu lemparan kedua pun dilesatkan. Lemparan kedua ini tidak jauh berbeda dengan lemparan yang pertama tadi. Bola mengarah tepat ke tengah sarung tangan Ideguchi. Melihat hal itu, Amami tidak melepaskan kesempatan itu lagi, dan dia pun bersiap-siap untuk memukul dengan sekuat tenaga. Alhasil bola itu pun terpukul jauh melayang di udara. Tapi belum tahu apakah pukulan itu home run atau tidak. Semua orang penasaran kemana bola itu pergi. Sang pemilik klub pun sudah girang bukan main melihat pukulan itu. Dan Kurai pun menjadi semakin terpuruk karena lemparannya itu kembali terpukul dengan keras. Dan chapter 95 pun selesai. Dan itulah review dari chapter 95 One Out season kedua. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Dan terima kasih sudah menonton.